Tuhan, kami percaya setia Tuhan itu kekal dan tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun. Engkau memberi kami lebih, bahkan Engkau memberikannya dalam anugerah yang begitu limpah. Tidak ada yang melebihi ambang kekuatan kami. Semua sudah Tuhan ukur. Apapun yang sedang terjadi dan boleh kami lewati, Tuhan sumber kekuatan yang ajaib dalam hidup kami. Dan hari-hari ini bawa kami semua kenal Tuhan secara pribadi, supaya tidak pernah hidup kami membiarkan kekecewaan itu masuk. Tapi beri kami mengerti, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Biar hadirat-Mu memeluk setiap kami, memberikan assurance, memberikan jaminan bahwa kasih setia-Mu itu besar, Tuhan. Engkau tidak pernah akan tinggalkan kami. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Makasih Tuhan. Itu segala-galanya dalam hidup kami. Itu segala-galanya dalam hidup kami. Dan sampaikan pesan-Mu. Beri kami mengerti hati-Mu. Tidak ada orang tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan tanpa diberkati. Semua kami boleh mengalami yang ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami dengan hikmat, dengan wahyu dan dengan pengertian. Engkau Tuhan akan mencelikkan mata rohani kami. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Karena kami tahu semua ini asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Kejadian pasal yang ke-47. Dalam 2 hari yang lalu saya bertemu dengan 2 kelompok orang yang berbeda. Di hari yang pertama saya melayani akan kebaktian atau persekutuan ulang tahun teman baik. Orang ini teman yang sangat diberkati Tuhan. Asetnya sudah T, bukan lagi M, sudah T. Kalau Anda ketemu orangnya humble sekali. Tidak pernah guruin orang. Kalau bicara dengan orang dia nyusun kata-kata dan kalimatnya itu oke. Saya belum pernah dengar dia nyengit sama orang, tengik, apalagi menghina orang. Kalau Anda lihat itu sederhana sekali. Umurnya persis dengan usia saya. Lahir di tahun yang sama. Dan malam itu dia sewa sebuah tempat. Bagus banget saudara. Peralatannya itu mirip yang dipakai untuk penganugerahan piala Oscar di Amerika. Gedungnya mewah walaupun gak gede. Dan yang diundang kira-kira 160-an teman-temannya. Saya duduk dan saya ketemu dengan banyak orang. Menurut saya kalau mereka duitnya dikumpulin semua, Indonesia sudah bebas dari utang hari ini. Orang-orang yang jadi secara orang dunia. Dan rata-rata ini orang-orang yang ngomong dengan tenang, ngomong dengan kalem sekali. Pakaiannya tidak ada yang glamor, yang begitu-begitu enggak ada. Batik biasa. Satu mungkin pakai jas tanpa dasi. Semua sederhana. Ada yang datang dengan
baju casual sekali. Kalau Anda ketemu gitu di Johar, Anda tidak pernah bisa menduga ini orang siapa, kecuali Anda kenal dia. Tapi nanti begitu Anda keluar di lobi, Anda akan lihat itu lobi penuh orang lagi. Siapa itu bodyguard, pengawal-pengawal pribadinya. Kalau nanti Anda mau keluar ke tempat parkir, Anda akan lihat deretan mobil mewah. Dan Anda akan tahu kira-kira orang-orang ini siapa. Saya ngobrol dengan mereka sampai larut malam. Cukup banyak di antara mereka yang haus akan Tuhan. Beberapa bahkan berkata, ayo kita rame-rame ke Semarang lah. Ngobrol aja katanya. Saya nyengir aja. Tapi nice lah ngomong dengan mereka. Hari berikutnya saya ngisi retreat anak-anak SMP SMA. Lagi khotbah kentut di situ. Orang-orang yang sembarangan, nggak kenal Tuhan, nggak takut akan Tuhan, liarnya luar biasa. Saya bilang saya 2 hari bertemu dengan 2 kelompok yang kontras banget. Yang satu yang sudah jadi banget. Yang satu nggak laki, nggak perempuan, liarnya luar biasa. Pada ujungnya toh mereka memang dijamah Tuhan sehidupnya. Tapi kalau saya lihat gitu ya, saya ketawa, saya bilang Tuhan, hidup orang itu punya jenjang, punya fase. Mungkin orang-orang pertama yang saya jumpai yang oke itu tadinya juga begitu tuh. Waktu mudanya mungkin lebih parah, saudara. Tapi ada sesuatu yang mematangkan mereka, sesuatu yang makin menebalkan kantong mereka, ternyata membuat perilakunya dan sesuatu yang sudah mengubah yang di dalam mereka, membuat perilaku mereka jauh lebih soft, lebih tenang. Saya nggak pernah dengar dia guruin saya bisnis tuh. Ini jago-jago cari duit. Tidak terlalu banyak berteori itu. Dan pada malam itu ada hal yang lucu. Orang-orang itu minta tukang fotonya gantian mau foto sama saya. Saya bilang saya terlalu banyak di foto nanti kering ya kulit saya berkata begitu. Saya bergurau dengan mereka. Terus teman-teman saya berkata begini, Bapak ngerti nggak di Indonesia terus satu klub dan itu punya majalah. Dan orang-orang yang punya duit, yang ajaib-ajaib itu sering masuk majalah itu. Nah yang Bapak tadi ngajak foto Bapak itu orang-orang itu yang tiap bulan wajahnya muncul di majalah begituan. Saya bilang saya nggak tahu, saya hanya taunya Femina, Bubu, apalagi ya. Tapi hari berikutnya saya ketemu dengan orang yang gawat-gawat, saudara. Malamnya waktu retreat itu panitia mau diajak berantem. Wakil kepala sekolah dibentak-bentak, ditantang. Saya bilang hidup itu ajaib. Ada yang begitu, ada yang begitu. Dan semua punya dunia sendiri. Tapi dari perenungan saya lihat itu Tuhan mulai bicara sesuatu. Bahwa ada orang-orang yang kehilangan haknya. Ada sulung yang kehilangan haknya. Dan hari ini saya mau fokus bukan kepada sulungnya, saya mau fokus kepada bungsunya. Dan kita mau belajar dari hidup orang yang bernama Yakub. Tahukah Anda bahwa nama Israel itu nama seseorang sebetulnya? Dan orang itu nama aslinya siapa? Yakub, ya kan? Siapa Yakub ini? Ada fase-fase dalam hidupnya yang menarik sekali. Saya harap Anda cukup sabar dengerin yang saya mau sampaikan. Saya coba semaksimal mungkin saya padatkan. Mari buka Kejadian pasal yang ke-47. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Kejadian 47 mulai ayat yang pertama, judulnya Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Kenapa enggak semua? Enggak jelas. Mungkin yang lain terlalu kampungan kali ya. Dia ambil 5 aja yang cukup keren gitu ya. Karena ini rombongan gawat. Ini anak-anak Yakub ini rombongan gawat loh saudara.
Nanti kalau Anda baca ceritanya ya dari awal, Anda tahu ini bukan orang-orang baik. Adiknya dia jual juga. Gimana? Diambil 5. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidup itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Pada bagian dari akhir hidupnya, dalam perikop ini 2 kali Alkitab mengatakan maka Yakub memintakan berkat kepada Firaun. Apa yang signifikan dari seorang yang bernama Yakub yang memintakan berkat? Bukankah banyak orang mendoakan berkat bagi orang lain? Anda harus mengerti sebuah keadaan pada waktu itu. Di dunia yang dikenal zaman itu, Mesir merupakan peradaban negara dengan peradaban yang tertinggi, dan Firaun boleh dikatakan sebagai penguasa dunia. Di belahan dunia yang lain waktu itu peradabannya jauh di bawah, dan zaman itu Mesir yang memegang kendali peradaban tertinggi di dunia. Mereka membangun begitu banyak hal yang luar biasa. Di dunia ini hanya beberapa negara yang pernah memiliki peradaban dunia yang paling hebat. Cina diantaranya satu, tapi Mesir juga satu diantaranya. Nah, Yakub memberkati Firaun, memintakan berkat bagi Firaun. Kalau sampai 2 kali disebutkan, itu artinya sesuatu yang Tuhan mau berkata, perhatikan dengan baik akan keadaan itu. Nah, apanya yang signifikan dari seorang yang bernama Yakub memberkati Firaun? Coba buka Ibrani pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7. Kalau Anda sampai di pasal yang ke-7, Ibrani 7, lihat pada ayat yang ke-7. Firman berkata, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Kalau sampai Yakub memintakan berkat buat Firaun, artinya dia memberkati Firaun secara rohani dan secara emosional jiwani pada waktu itu. Firaun pun mengakui ini orang punya sesuatu yang dia tidak punya. Pada masa tuanya, Yakub bukan seorang kakek yang tidak berdaya dan hanya membutuhkan akan belas kasihan dari orang lain. Pada masa tuanya dia bukan seorang yang renta, yang tidak berdaya, yang sudah usur, sudah lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Pada masa tuanya dia mencapai puncak dari semua yang pernah dia capai. Firman berkata,
2 kali dia memintakan berkat bagi penguasa dunia. Dia mengedangkan tangannya memberkati penguasa dunia, dan firman berkata terjadi pada masa tuanya. Mengapa orang ini pada masa tuanya dia mencapai sebuah klimaks yang begitu ajaib dalam hidupnya? Tadi saya berkata, saya berjumpa dengan 2 kelompok orang. Anak-anak muda yang masih begitu liar, dan kemudian orang-orang yang sudah mulai matang dalam kemapanan, dalam ketenangannya, dalam begitu perilaku hidupnya sangat stabil dan oke banget. Saya berkata mungkin orang-orang pertama tadi, orang-orang itu yang pernah hidup seperti yang muda tadi, liarnya pernah sama. Tapi sebuah proses pematangan dalam hidup mereka membuat mereka mencapai sesuatu, accomplish sesuatu yang begitu kuat, sehingga pada ujung dari hidup mereka ada begitu banyak hal yang ajaib yang mereka bisa buat dalam hidup mereka, sekaligus mematangkan yang di dalam. Yakub tidak 1 hari dia bisa dengan gampang langsung memberkati akan penguasa dunia. Ada suatu proses rangkaian yang harus dia lewati. Saya mau padatkan menjadi 2 hal yang dia miliki, 2 pengalaman besar dalam hidupnya, 2 berkat yang dia terima sebelum dia bisa pada puncaknya memberkati seorang penguasa dunia. Kalau Anda dan saya sedia mengalami 2 bagian proses berkat ini, maka 1 kali hidupmu di masa tuamu Anda akan bisa menikmati akan perkara yang sama. Mungkin size-nya, ukurannya berbeda, tapi bagaimanapun hidup kita akan begitu bermakna dan akan sangat berarti. Yang pertama, mari kita balik ke firman Tuhan, lihat dalam Kejadian sekarang pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25. Ada sebuah kisah yang saya mau baca buat saudara pada hari ini. Kejadian 25, lihat mulai ayat yang ke-19. Judulnya Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Dan sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau Anda baca, pada akhirnya Yakub dengan caranya, dia tipu bapaknya, dan dia ambil berkat kesulungan itu. Secara legalnya dia sudah benar, sebab dia sudah beli hak kesulungan Esau. Tapi caranya dia salah. Dalam kemudaan kita, akan sering kali kita buat kesalahan seperti itu. Tapi yang saya mau ajak Anda melihat, Yakub punya cara berpikir yang oke banget soal hal yang rohani. Dia punya kecerdasan spiritual yang hebat sekali. Dia mengerti bahwa kunci berkat itu adalah di hak kesulungan. Karena kalau anak sulung berhak terima warisan 2/3 bagian. Tapi dia mengerti, kalau sampai dia ambil dari Esau, Esau akan membenci dia, sehingga secara materinya, harta bapaknya mungkin akan lepas. Cuman bagi seorang Yakub, berarti ini, kecerdasan rohaninya mengatakan, kalau aku mendapatkan yang rohani, yang jasmani akan ngikutin. Kalau aku mempertahankan yang jasmani, yang rohani aku bisa tidak kedapatan kebagian apapun juga. Nah, itu kecerdasan rohani. Dia ngerti persis kalau sampai dia lakukan itu, dia akan kehilangan mungkin kekayaan bapaknya, karena Esau pasti akan bunuh dia. Tapi orang ini seperti berkata, kalau aku bisa dapetin itu, yang dari Tuhan itu aku bisa dapetin, masa depanku terjamin. Saya merenungkan 2 wanita yang pernah diperistri oleh Daud. Cara ngelihatnya kebalik. Mikal itu istri pertamanya. Dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia mandul dan tidak punya anak. Orang tidak pernah memberikan sebuah respek kepada orang yang bernama Mikal. Kenapa? Di tengah-tengah sebuah kebaktian KKR besar, Daud membawa tabut Tuhan, dia melompat, dia menari, yang dilihat jasmaninya, yang diperhatikan harga dirinya, dan dia menegur Daud, dia memandang rendah suaminya, dan berkata, engkau raja merendahkan dirimu. Dia nggak bisa lihat akan tabut di belakangnya Daud. Itu seharusnya merupakan hari di mana revival melandakan kota Yerusalem, karena Tuhan sendiri masuk, dan Mikal nggak bisa lihat Tuhan yang masuk. Dia hanya tidak mau direndahkan. Dia tetap ingin punya suami yang terhormat dan oke. Dia tidak bisa lihat faktor Tuhan di belakangnya. Wanita kedua itu Abigail. Anda tahu dia ketemu Daud pertama kali, Daud sebagai apa? Preman. Pelarian, buronan, dan rombongannya Daud itu adalah bangsa pembunuh, utang nggak mau bayar, bukan nggak bisa bayar, kadang nggak mau bayar, ya tuh orang-orang yang penjahat itu loh, kabur semua ngumpul dengan Daud di gua Adulam. Ini teroris semualah zaman sekarang, saudara. Ini gerombolan semua ini. Satu hari gerombolan ini mau bunuh Nabal. Karena Nabal dijagain, dimintain uang keamanan, kagak mau. Karena gak mau terima memberi uang keamanan, didatengin. Ini kan berandalan sebetulnya, ya kan? Ketika Abigail ketemu dengan, kepala gali, si Daud ini. Adakah di sini yang namanya Daud? Maaf saudara. Kepala gali ini, gitu. Kalau bangsa Semarang kan gali. Kepala gali ini, namanya Daud. Ini mau ngambil uang keamanan. Loh, itu kan gali kan. Dia bukan polisi, bukan pejabat, dia malah dikejar-kejar oleh Saul. Abigail bisa berkata, Tuanku sedang melakukan perang Tuhan. Gali kok perang Tuhan. Yang satunya bisa melihat
dalam fisik yang kacau balau itu, dia bisa melihat yang ilahi di belakangnya. Yakub punya kecerdasan seperti itu. Kalau saudara bisa punya kecerdasan seperti itu, hidupmu akan naik, saudara. Dan blessing yang orang tuanya berikan, itu modal buat dia menikmati berkat, walaupun dia harus juga belat-belit dengan pamannya. Karena itu nipu banget juga. Tapi toh akhirnya, dia pulang dengan kekayaan yang luar biasa. Dia berangkat sendirian dengan cuma tongkat satu di tangan, dan blessing berkat Tuhan di atas. Dia pulang bawa banyak. Laban kehilangan semuanya. 2 anak perempuannya disikat semua. Cucunya dibawa semua. Ternaknya begitu banyak. Dan dibelain Tuhan. Dan Tuhan juga main preman sama Laban. Awas lu ya, ngomong gak hati-hati gue bunuh lu. Kadang-kadang Tuhan keluar premannya juga. Lu ngomong gak benar gue bunuh ya. Lu diem ya katanya. Laban berkata, harusnya aku bisa ngomong, aku takut sama Tuhan. Sampai menang katanya kita. Bagus, saudara. Orang perlu ngerti hal yang rohani. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang hidup dalam konsepnya sendiri, kayak Esau begini. Ya aku mau mati untuk apa yang begitu-begitu, aku yang penting ya sekarang ini pokoknya begini. Dia gak pernah ngerti bahwa di atas sana ada begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi hidupnya. Kemarin saya ngomong sama anak-anak itu, nakal-nakal tuh, saya berkata gini. Kalian kalau tidak pernah mau dengar yang orang lain katakan, kamu sibuk dengan kesenanganmu sendiri, dan kamu pikir itulah akhir dari semuanya, satu hari kamu gak akan kemana-mana. Anda perlu dengar suara dari yang dari atas. Kita sudah terlalu banyak dengar suara sekitar kita dan suara yang di bawah kita. Kita perlu buka telinga dengan suara yang dari atas kita. Kalau Anda mau berubah, Dia yang bisa mengubah hidup saudara. Kalau Anda tidak mau mendengarkan Dia, engkau tidak akan berubah. Kalau Anda tinggal di Timur Tengah, saudara akan lihat ada suku Baduin di situ. Suku Baduin itu punya cara hidup sendiri. Mereka masih pindah-pindah, nomaden. Jumlahnya makin sedikit, tapi itu mereka ada. Sekarang mereka keren, bawa genset, ada antena parabola. Dulunya nggak ada sama sekali. Dan mereka tinggal di kemah-kemah. Mereka tidak pernah bisa gali sumur karena mereka pindah-pindah. Jadi kalau mereka itu tinggal, air didapat dari air hujan atau sungai. Mereka suka tinggal di tempat di mana ada banyak batu karang, di mana ada cekungan-cekungan karang itu. Kalau hujan turun, di cekungan itulah biasanya mereka nyimpen airnya. Jadi mereka cedokin, mereka minum dari cekungan karang gitu. Mereka punya kebiasaan, kalau ada orang tua yang punya anak gadis siap kawin, mereka ngibarkan bendera, kalau enggak salah kuning atau putih gitu, mereka atau biru saya enggak tahu, lupa saya. Dikibarkan itu. Itu mau berkata, anakku siap kawin. Lalu nanti akan datang pemuda Baduin yang belum kawin. Kalau dia pengen kawin, dia akan datang ke rumah si orang tua itu. Lalu ngobrol, orang tua akan mempersilahkan gadisnya ngelayani tamunya sambil dilirik. Kalau cocok mulai ngomong soal berapa domba, berapa onta yang diminta. Nah tergantung. Nah biasanya, saudara sekalian ini maaf ini, yang kurus-kurus kagak laku. Yang gede-gede itu yang laku. Karena orang Baduin harus kerja keras. Jadi kalau ada anak kayak saya gini ya, punya anak kayak Kesia gitu, sedih saya kalau saya orang Baduin. Gitu. Karena dia terlalu kurus, terlalu langsing. Hari ini semua orang menguruskan badannya sampai tinggal tulang, belulang, isinya tulang dan kentut, itu toh dalam, nggak ada yang lain. Jadi begitulah, tapi kalau Anda orang Baduin, kalau Anda termasuk golongannya, Pak saya ini kuat sekali, pindahlah tinggal dengan Baduin. Itu harganya saudara, mas kawinnya onta berapa nggak tahu. Karena dia kuat, dia bisa kerja. Nah, satu hari ada seorang pemuda Baduin kawin dengan gadis Baduin yang kuat dan oke banget.
Pada waktu itu teknologi mulai masuk, dan si pria Baduin ini mulai berkata kepada pengantinnya, dia bilang, kekasihku, mari kita berbulan madu. Kemana katanya? Kita ke Yerusalem aja. Kita ini coba nginep dong di hotel bintang 5. Katanya semuanya oke. Kita ini dari kecil tinggal di kemah, pindah terus. Di Yerusalem banyak bintang, hotel berbintang yang mewah. Tapi dia tetap Baduin, saudara. Tetap Baduin. Lalu kemudian istrinya berkata, oke, katanya. Lalu mereka pergi ke Yerusalem. Sampai di sana masuk di lobi, di resepsionis berkata, aku mau sewa kamar beberapa hari. Petugasnya berkata, kamu belum booking, belum reservasi. Ya ada tapi belum siap, kamarnya lagi dipakai orang, mau nggak tunggu beberapa jam? Oke, katanya. Silahkan tunggu di lobi ya. Ya, dia duduk. Si laki berkata pada istrinya, istriku aku haus, carikan aku minum. Ya, katanya. Mereka bawa bekal rupanya, kaleng untuk minum. Dia ambil kalengnya itu. Dan istrinya mulai cari, di mana dia bisa dapatkan air minum buat suaminya. Sekian menit kemudian dia balik dengan segelas, dengan satu kaleng isi air segar. Suamiku, katanya, ini air buat kamu. Suaminya minum, berkata, agak lain tapi segar kok aku, terima kasih istriku, katanya. Lalu suaminya berkata, istriku tapi aku masih haus lagi, apakah masih ada? Dia berkata, ya aku akan carikan lagi. Dia berikan lagi kalengnya itu, istrinya lari lagi. Baduin, saudara, tidak pernah mau kumpul dengan yang lain, tidak pernah mau lihat dunia. Dia punya kebenarannya sendiri, dia punya cara berpikir sendiri, dan dia pikir dimanapun akan ngikutin caranya dia. Esau seperti itu. Dia pikir pokoknya kan hak kesulungan aku ini kuat, aku ini tangkas, aku ini cakap berburu, aku bisa semuanya. Yang begitu-begitu buat apa? Tapi kali ini istrinya cukup lama. Dan dia balik dengan tergopoh-gopoh. Dengan kaleng itu tidak ada air, kosong. Si suami kaget lihat istrinya begitu, tanya, istriku ada apa? Istrinya berkata, aduh suamiku, gawat. Tempat cekungan air itu dikuasai orang lain. Loh, kok bisa ya? Aku lihat seseorang duduk di atasnya. Anda perlu belajar mengerti sebuah joke yang harusnya membuat Anda tertawa. Kalau saya harus cerita lucunya, saudara, Anda pulang besok Senin daftar sekolah SD lagi ya. Itu tahu Anda, itu air diambil dari mana? Hah? Tahu WC, saudara? Tahu WC duduk itu kan, kloset itu kan? Ada airnya toh? Itu kan cekungan, diambil. Istrinya lihat didudui orang. Dan dia berkata, seseorang telah menguasai tempat air minum kita, katanya. Ya, suaminya juga, enggak apa-apa istriku, cari yang lain lagi. Ntar dapat yang lain ada kuning-kuningnya, tapi kuning suamiku. Disaring istriku. Laitan saudara kalau caranya begitu. Baduin kan. Kalau Anda punya kebenaran dirimu sendiri, engkau tidak pernah mau dengar yang dari atas. Akan begitu. Sesuatu yang kotor disodorkan, Anda akan minum juga. Karena itu yang setan selalu mau berikan kepada kita kan. Yakub punya sebuah kecerdasan yang luar biasa. Dan kalau Anda baca hidupnya dari satu berkat itu, dia naik. Dia tambah kaya. Bukan disengaja, kawin 2 kali. Ditipu dia. Dia cintanya ke Rachel, bukan ke Lea. Dia naik. Tapi ada satu peristiwa lagi, di mana dia dapat berkat yang kedua. Dan ini yang mematangkan hidupnya.
Dan ini yang tidak disukai orang. Kejadian 32 sekarang. Lihat mulai ayat 22. Kejadian 32. Mulai ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Oh, diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ada sebuah proses lain yang tidak mudah, dan ini orang tidak pernah mau terima ini. Yakub harus pincang untuk terima berkat yang kedua. Tapi kepincangannya ini mematangkan hidupnya luar biasa. Kalau Anda baca setelah peristiwa ini, bertubi-tubi dia akan mengalami sebuah fase yang mengerikan seperti neraka tumpah bagi dia. Itu sebelum pada akhirnya dia bisa memberkati penguasa dunia, sebelum dia bisa memberkati Firaun. Ada sebuah kurun waktu periode yang begitu mahal yang harus dia lewati. Justru setelah dia diberkati, dari Yakub menjadi Israel. Dan nama Israel juga artinya Prince of God, pangerannya Allah. Selama dia jadi Yakub, hidupnya praktis naik. Dia menghadapi Laban, iya, tapi berkatnya semuanya naiknya luar biasa. Tapi satu titik dia bergulat melawan Tuhan. Anda pernah nonton di TV itu pemburu hantu, kayak gini kira-kira, mungkin gak ketok orangnya, diajak berantem, menang juga tuh saudara. Sampai Tuhan berkata, gua sikatnya, sampai terpelecok. Karena belum ada Bu Marso, jadi gak bisa diurut Bu, masih pincang dia. Zaman itu mungkin belum ada pijat urat saraf, sudah dipukul, bam. Mungkin sebuah luka yang permanen menurut saya. Sejak hari itu dia jalan dengan nyeret kakinya satu, dan dia pincang. Dan kalau Anda baca hidupnya sejak hari itu, aneh. Makanya banyak orang, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Oke, gulat dulu yuk, ayolah berkati pokoknya. Dibuat pincang dulu, sejak hari itu. Bukan hanya kakinya pincang, hidupnya juga pincang. Kalau Anda baca nanti di rumah, Anda lihat ya. Setelah dia beres dengan Esau, anak perempuannya Dina diperkosa Sikem. Satu itu. Yang kedua yang lebih gawat dia alami, dia harus menghadapi fakta Rachel mati. Pincang gak hidupnya? Oh, ini wanita yang dia cintai, mati. Pincang. Dia harus menghadapi kenyataan bapaknya juga mati, Ishak mati. Anak perempuannya diperkosa orang. Istri yang dicintainya mati. Bapaknya mati. Yusuf dikabarkan mati. Dan itu membuat dia belasan tahun meratapi Yusuf.
Anda bisa kebayang orang ngalami seperti itu. Anak perempuan diperkosa, istri yang dicintainya mati, bapaknya mati. Yusuf buat dia mati waktu itu. Dia bilang kematian, kematian, kematian. Dia ratapi belasan tahun. Yehuda tinggalkan dia, baca di Alkitab. Yehuda pindah, tinggal. Mungkin gak tahan dengan apa yang terjadi. Lihat bencana demi bencana, problem demi problem. Pincang loh. Bukan cuman kakinya saudara, hidupnya pincang. Dia jalan nyeret. Untuk dia bisa lanjutin hidupnya, dia seret badannya. Tapi tidak pernah dia sangkali bahwa Allah Yehova tetap Allah Yakub. Sebuah pematangan yang luar biasa. Orang Kristen kalau cengeng, Anda tidak pernah bisa melewati fase kedua ini. Setiap orang yang begitu hebat di hadapan Tuhan, kalau Anda tanya hidupnya, dia bisa tunjuk kepincangannya. Orang yang masih begitu gagah dan tidak bisa tunjuk kepincangannya, dia belum pernah bisa melewati fase kedua dan tidak akan pernah jadi Israel. Hidupnya akan tetap Yakub dan bukan Israel. Tapi kalau orang percaya berani dibawa Tuhan sampai pincang, seperti Paulus berkata, dalam tubuhku ada stigmata, ada tanda bahwa aku milik Kristus. Itu akan membuat hidupmu berbeda. Hidup Anda hanya main di bawah, atau kalau Anda bisa ke atas. Tergantung apakah Anda membiarkan Tuhan membawa saudara pada sebuah kepincangan. Kepincangan itu yang mengubah Yakub menjadi Israel. Tapi bukan hanya fisiknya pincang, hidupnya pincang. Anak perempuannya diperkosa, Rahel mati, bapaknya mati, Yusufnya mati, semuanya mati. Yehuda pindah tinggalkan dia. Dan kelak Benyamin pun mau dicoba diambil dari hidupnya. Saudara pikir itu baik? Waktu dia ketemu Firaun, dia berkata, umurku cuma 130 dan buruk adanya. Dia harus seret badannya untuk melanjutkan hidupnya. Tapi semua yang seperti itu mematangkan yang di dalam saudara. Tidak pernah ada kematangan tanpa kepincangan, dan tidak pernah orang bisa matang tanpa ada satu periode dalam hidupnya. Dia mesti seret badannya tetap menuju kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Hidup memang seperti itu saudara. Kalau kita cengeng, kita hanya minta berkat terus, Anda akan berhenti di tengah jalan. Engkau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, akan terhenti di situ. Saya tidak percaya engkau akan jadi kaya banget, juga tidak. Akan berhenti di sebuah level tertentu. Dan tidak pernah ada terobosan besar akan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa tidak ada orang cengeng di tengah-tengah kita. Rasul Paulus, kalau Anda tahu, dia tunjuk kepincangannya. Tadi saya baru baca, dia berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri, Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Dan dia ngomong terus terang, seorang utusan iblis. Jangan ngajari Paulus tentang tengking dong los, katanya. Lu ngajarin peperangan rohani, tengking dong itu utusan iblis. Jangan ngajari seorang Rasul Paulus tentang peperangan rohani. Dia biangnya peperangan rohani saudara. Tapi kalau sampai biangnya peperangan rohani, teriak sama Tuhan, singkirin Tuhan utusan iblis. Saya baca bahasa aslinya itu messenger. Itu malaikat, angels, malaikatnya setan. Itu sesuatu yang seorang, itu personal, bukan barang saudara. Siapa bentuknya tidak pernah jelas. Tapi tadi saya sempat cek itu. Beberapa ahli berkata, sesuatu yang begitu merendahkan Paulus. Gak tahan. Aku yakin dia sudah tengkingi, dia perangi sampai dia jerit. Dan dia ngomong, Tuhan please tolong aku. Biangnya peperangan rohani.
tidak bisa nyingkirin utusan iblis. Tuhan berkata, cukup nak, kasih karuniaku sudah cukup bagimu, biarin aja. Supaya kamu jangan meninggikan dirimu. Ada bagian di mana Paulus berkata, aku pincang juga. Dia seret badannya, dia seret badannya. Hari ini saya mau berkata, kalau hidup saudara dan saya ingin berarti, satu hari engkau bisa mengedangkan tanganmu, memberkati banyak orang, baik yang di bawah maupun yang di atas. Dibutuhkan sebuah kematangan di sini. Kematangan ini tidak pernah tercipta karena blessing. Ini kematangan oleh karena sebuah kepincangan, karena sebuah hantaman Tuhan. Saya mau tanya sebetulnya, apa dosa Yakub? Yakub tidak pernah menantang orang itu. Yakub tidak pernah nantang Tuhan dan dia tidak pernah teriak-teriak, Tuhan kalau berani lu hadapin gua. Dia sendirian kok. Didatangi, dihajar aja. Kalau Anda didatangi orang, Anda dipukul, Anda ngelawan gak? Berantem gak? Dia bilang, aku gak mau mulai. Tuhan berkata, emang gue yang mulai. Bukankah Tuhan tahu bahwa pada akhirnya dia harus buat itu pincang? Ya, mengapa orang Israel Alkitab berkata tetap tidak mau makan yang satu itu? Sebab mereka mau berkata, satu hari kita mungkin harus nyeret hidup kita dalam ketidakberdayaan. Saya mau baca saja apa yang Paulus katakan dan kita akan selesai dengan ini. Anda buka dengan saya di 2 Korintus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mau ajak kita baca sama-sama lah saudara, supaya Anda ngerti kedalaman hatinya Paulus. 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kadang tidak ada alasan, cuman satu aja. Paulus, supaya kamu tidak sombong ya. Jangan ajari dia peperangan. Tengking dong, urapi dong. Baptis lagi dong, bahasa roh dong, puasa dong, lus. Dia biangnya. Perjanjian baru sebagian besar pengajarannya Rasul Paulus. Jangan pernah balikin pengajarannya dia ke dirinya sendiri. Saya bersyukur ada Rasul yang rendah hati, yang mengaku dia berkata, aku gak berdaya itu. Dan ujungnya dia berkata, supaya kamu jangan meninggikan dirimu. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul umat yang kuat, yang berani menghadapi apapun yang harus dilewati. Bukan umat yang cengeng yang hanya minta berkat, dan meratap. Tapi saya berdoa akan muncul warrior, pejuang-pejuang Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan akhir zaman. Karena orang-orang seperti ini akan memberikan dampak yang besar bagi sekitarnya. Tutup Alkitab saudara. Tetap bagaimanapun saya mau sampaikan buat saudara, kebaikannya dan anugerahnya itu luar biasa. Amen saudara, anugerahnya luar biasa. Saya dengar sebuah kesaksian menarik sekali. Bertahun-tahun lalu,
Ada seorang pemuda lulusan SD, SMP nggak lulus SD. Saya dengar bahkan SD pun nggak punya ijazah. Dia anak Tuhan. Dia kerja sebagai penjaga gereja. Dia jaga gereja kecil itu sendirian. Ada kamar kecil satu yang dia jaga. Tapi anak ini tidak mengeluh dengan keadaannya. Dia tidak lagi teriak-teriak dengan Tuhan meratapi nasibnya. Kalau jemaat kebaktian, duduknya di belakang. Apa yang dia buat, saudara? Dia catetin untuk khotbah para pendeta. Dia beresin itu gereja, dia layani semua dengan oke. Setiap tamu gereja, dia lateni dengan baik. Bertahun-tahun, tanpa mengeluh, tanpa meratap. Tuhan tetap Tuhan yang melihat hati. Tuhan tetap Tuhan yang setia dan mengerti hati kita. Orang tidak pernah bisa mengerti, percayalah. Tapi Tuhan mengerti. Apa yang terjadi, saudara? Satu hari ada seorang hamba Tuhan asing datang. Dia layani orang ini seperti dia layani yang lain. Dia setrikakan bajunya, dia ladeni hamba Tuhan ini. Satu malam Tuhan ngomong kepada pendeta ini, bawa anak itu ke negaramu. Dibawa ke negaranya di Eropa. Bertahun-tahun lewat tidak ada orang dengar tentang dia. Sampai seseorang ketemu dengan dia satu hari di sebuah kebaktian di Eropa. Dan orang ini kaget lihat pendeta yang berbicara. Dia berkata, aku kenal orang ini bertahun-tahun yang lalu. Temannya berkata, mana mungkin, ini orang hebat loh. Dia bisa khotbah bahasa Belanda, dia bisa khotbah bahasa Inggris. Khotbahnya bagus. Banyak diundang di banyak gereja di Eropa. Orang ini ketawa, dia bilang, aku ngerti siapa dia. Dulu orang yang suka aku godain di gereja. Kebaktian selesai disamperin. Orang ini hanya nyengir berkata, kamu ingat saya? Dan pendeta ini tertawa bilang, ini dulu yang suka godain aku di gereja. Dia berkata, kamu kok bisa begini? Iya, dia bilang. Bertahun-tahun jadi penjaga gereja itu asik. Dengerin firman tiap kali dari banyak hamba Tuhan. Aku catetin. Dia bilang, Tuhan baik ya. Dia tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Yang tanpa mengeluh, jalani hidupnya hari demi hari. Bersama dengan Tuhannya. Anda setia dengan Tuhan. Sekalipun kau harus seret badanmu dan kakimu. Lakuin, saudara. Dia Tuhan yang tidak tutup mata. Dia Tuhan yang mengerti. Amen, saudara. Angkat tangan sama-sama.